Nama saya Andika Adordo Damanik. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial eh, tugas ini untuk melengkapi contoh program pertemuan 4.php, di mana semua link akan menampilkan konten yang sesuai judul linknya. Kemudian ini tampilan awalnya, kemudian mempercantik tampilannya sesuai kreativitas yang kalian sukai. Oke, untuk eh, codingnya sudah saya buat beberapa. Ini ada di pertemuan 4. Ada PHP file name-nya CSS, kemudian formulir, homes, JavaScript, pemrograman web, PHP, dan style. Ini kita buka di Notepad++. Yang pertama ada di pemrograman web.php. Di sini saya sudah melengkapi ini untuk linknya, untuk headernya di pemrograman web 1. Kemudian untuk linknya nanti ada di homes.php, navigasinya, kemudian ada formulir.php, ada css.php, ada php.php, ada javascript.php. Dan ini untuk menu badannya. Di sidebar ini saya beri nama headingnya submenu. Kemudian ini saya link ke masing-masing URL. Ini linknya berisikan tutorial HTML dasar, kemudian ini tutorial CSS dasar. Ini link untuk tutorial PHP dasar dan tutorial untuk jQuery dasar. Ini untuk kontennya. Di sebelah kanan nanti ada tampilan selamat datang di web ini, kemudian di paragraf berikutnya ada menampilkan belajar membuat website sederhana. Ini kemudian untuk codingan PHP-nya. Oke, ini kemudian ini ada footernya, nanti di bawah ada tulisan pemrograman web.co. Nah, untuk stylenya ini saya menggunakan ini style link relnya ke style sheet ini, style.css. Jadi saya juga sudah membuat ini ke Notepad. Nah, ini untuk stylenya. Ini untuk bagian wrap dia backgroundnya blue. Kemudian bagian header ini backgroundnya abu-abu gelap. Ini sekalian kita buka aja biar jelas. Ini langsung kita buka untuk hasil tampilan webnya. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Ini abu-abu warnanya untuk stylenya. Kemudian style header, height-nya 50 pixel, padding-nya 2 pixel dan 10 pixel. Akhir header, kemudian bagian menu. Ini masuk ke menu, nanti backgroundnya berwarna putih. Ini menunya. Kemudian menu untuk linknya ini dia load left, list style type-nya none, padding-nya 10 pixel, backgroundnya white. Kemudian untuk menu tadi text decoration-nya none supaya nggak ada underline di sininya, tidak ada underline. Kemudian colornya black, bukan colornya. Kemudian di akhir menu di badannya ini untuk submenunya, menu submenu. Di sidebar dia untuk backgroundnya warnanya abu-abu agak pudar ya, lebih muda. Kemudian untuk floatnya left, text decoration-nya none supaya nggak ada underline. Kemudian font size-nya 15 pixel, width-nya 25%, height-nya 100%. Ini untuk link-nya juga font style-nya saya buat italic dengan color yang black. Oke, selanjutnya untuk akhir dari sidebar ini warnanya sama. Ini di sini kita tambahkan section ya, section dan artikel dengan background colornya. Di sini ada abu-abu gelap sectionnya. Kemudian dia margin tabnya 10 pixel, paddingnya 5 pixel. Kemudian untuk artikel isi yang ada di bawahnya ini ya warna backgroundnya white, margin tabnya 5 pixel, padding 5 pixel, 15 pixel. Font family-nya Arial Helvetica Sans Serif, text ini 50 pixel, text align justify supaya dia membentuk paragraf gitu, menjorok ke dalam. Text justify interword, font size-nya 14 dan end section 60
title, float to left. Nah, untuk footernya ini backgroundnya white, kemudian text align-nya center, tengah, terus font color-nya dia black ya. Oke, jadi ini kalau kita tampilkan klik home, dia akan menjadi seperti ini karena home-nya itu nggak ada section dan artikelnya. Hasilnya seperti itu. Yang lainnya sih codingannya sama ya. Kemudian kalau kita masuk menu ke form, nah dia membuat form dengan untuk formnya, untuk formulirnya. Nah ini untuk stylenya, CSS-nya ada di dalam ya, dia include di stylenya ada di sini segala macam. Baru ini untuk codingan formnya, first name, last name, country, saya tambahkan Indonesia, dan subject, ada tombol untuk tabek. Kita masuk ke CSS, ini langsung dia masuk penjelasan. Terusnya kalau kita edit ya di sisi di sisi kontennya, isi kontennya ini. CSS adalah kepanjangan dari cascading style sheet yang digunakan pada website dengan mengatur elemen yang tertulis di bahasa markup. CSS dipakai untuk mendesain halaman depan atau tampilan website atau front end. CSS menangani tampilan dan rasa dari halaman website. Jadi untuk tampilan supaya lebih menarik, itu biasanya pakai CSS. Kemudian kita masuk ke menu PHP, sama penjelasannya PHP, bahasa script yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk pemrogram situs web dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS. Kemudian untuk JavaScript, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. Kalau kita buka masingnya, dia langsung menuju ke link masing-masing tutorialnya. Jadi untuk tutorial HTML dasar, ini untuk tutorial CSS dasar, ini untuk tutorial PHP, ini untuk tutorial jQuery. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.